13 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan terkena dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 22 Januari lalu. Berapa banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan dan apa upaya pemerintah untuk memulihkan seluruh dampak bencana banjir dan longsor ini? Kita bergabung dengan rekan Sabda Roleh dari Metro TV Biro Sulawesi Selatan. Sabda, bisa Anda sampaikan informasi terbaru mengenai bencana banjir dan longsor di Sulawesi Selatan hingga hari ini? Ya, bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dari ke-13 kabupaten ini berasal dari utara Sulawesi Selatan hingga ke selatan. Untuk di bagian selatan, wilayah yang terdampak yakni Kota Makassar, Kabupaten Goa, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, Sinjai, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian untuk di bagian utara Sulsel yakni Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Wajo, Sopeng, dan Sidrap. Total keseluruhan wilayah yang berdampak yakni tersebar di 61 kecamatan dan 106 desa. Dari 13 kabupaten ini, 4 diantaranya merupakan kabupaten yang terkena dampak terparah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Goa, Maros, dan Jeneponto. Saya akan menginformasikan update terbaru dari data yang dikeluarkan oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pertanggal 26 Januari 2019 pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. 2 kabupaten yang berdampak terparah yakni Kabupaten Goa dan Kabupaten Jeneponto. Pertama adalah Kabupaten Goa. Penyebab banjir di Kabupaten Goa yakni luapan Waduk Bili-Bili dan Sungai Jendeberang. Di hari Selasa 22 Januari lalu, Balai Besar Sungai Pompengan meningkatkan status bendungan Bili-Bili dari waspada menjadi siaga. Selain banjir, bencana tanah longsor juga melanda Kabupaten Goa. Hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah kemarin, 3 korban masih dinyatakan hilang, 45 orang meninggal dunia, 45 sakit, dan 2.121 jiwa mengungsi. Kemudian dampak kerusakan akibat banjir dan tanah longsor ini yakni sebanyak 5 rumah rusak berat di Kecamatan Parigi, 4 rumah terendam di Desa Lonjomboko, 600 rumah terendam di Kecamatan Palangga, dan 5 rumah tertimbun di Desa Bilanrengi. Tidak hanya itu, di Kabupaten Goa ada 6 jembatan yang menghubungkan antar desa dan kecamatan juga rusak. Kemudian untuk di sektor pertanian di Kabupaten Goa ada sekitar 16.393 sawah di 8 kecamatan di Goa juga gagal panen karena terendam banjir. Itu tadi dari Kabupaten Goa. Saya kemudian ke Jeneponto. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang juga berdampak paling parah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 22 Januari lalu. Dari 11 kecamatan di Jeneponto, 10 diantaranya terkena dampak banjir bandang, dan untuk wilayah yang paling parah yakni di Desa Sapanang, Desa Jombe, dan Desa Bangkalaloe. Tim Metro TV Biro Sulawesi Selatan sempat mengunjungi Desa Sapanang yang berada di Kecamatan Binamo Jeneponto. Di desa ini, ratusan rumah-rumah warga yang terbuat dari kayu roboh. Juga ada rumah yang hanya menyisakan tangga. Sementara badan rumah sudah hanyut terbawa banjir. Data sementara saat ini khusus untuk di Jeneponto, sebanyak 438 unit rumah warga rusak berat dan 32 lainnya hanyut. Tidak hanya rumah, banjir bandang juga merusak infrastruktur pendidikan. Tercatat ada 41 sekolah yang terkena dampak banjir. Kemudian infrastruktur lainnya di Jeneponto yakni jembatan. Sebanyak 15 unit jembatan yang menghubungkan antar desa dan kecamatan di Jeneponto juga terkena dampak banjir bandang yang terjadi pada Selasa lalu. Banjir bandang juga merusak beberapa sarana publik seperti stadion, PDAM, irigasi, dan jalan. Kemudian selain rumah, sekolah, dan sejumlah infrastruktur, sektor kelautan, perikanan, dan sektor pertanian juga mengalami kerugian akibat banjir bandang di Jeneponto. Tercatat ada sekitar 1.393,26 hektar tambak terendam banjir, serta 1.304 hektar lahan persawahan juga dipastikan gagal panen. Dan dari data yang kami dapatkan, sebanyak kurang lebih 1.600 kepala keluarga terkena dampak banjir bandang dengan kerugian mencapai 111 miliar rupiah.
Banjir bandang di Kabupaten Jeneponto ini terjadi pada Selasa 22 Januari lalu sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Hujan dengan intensitas tinggi membuat beberapa sungai meluap dan merendam pemukiman warga. Ketinggian banjir di Jeneponto mencapai 7 meter. Kemudian hingga tanggal 26 Januari pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, jumlah korban yang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Jeneponto yakni 12 orang dan 3 orang dinyatakan hilang. Dan itulah dua kabupaten yang terkena dampak banjir terparah dari 13 kabupaten kota di Sulsel. Kemudian total kepala keluarga yang terkena musibah banjir di Sulawesi Selatan sendiri yakni sekitar 6.848 kepala keluarga atau sekitar 6.847 jiwa. 68 orang meninggal dunia, 7 orang masih dinyatakan hilang, dan 6.757 mengungsi. Dampak banjir dan longsor di 13 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini, yakni sebanyak 5.198 rumah terendam, 33 rumah hanyut, 5 tertimbun, 35 jembatan rusak, dan sekitar 30.000 hektar sawah terendam, dan sejumlah fasilitas lainnya. Sekali lagi bahwa jumlah ini dari data sementara yang dikeluarkan oleh Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pertanggal 26 Januari 2019 pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dinas Pertanian Provinsi Sulsel, dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Wahyu dan Ani. Sabda Role, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.